Welcome back to Langkah Inspirasi Channel. Kita masuk pada segmen Ruang Berbagi Sosiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Terus menginspirasi orang-orang di sekeliling kalian ya. Hari ini aku akan membahas satu topik atau satu sebab penting nih di dalam materi kelompok sosial nih. Apa itu? Nah, ini dia adalah ragam dan jenis dari kelompok sosial. Oke, di masyarakat itu kan begitu banyak tuh ya ragam dari kelompok sosial. Nah, kelompok sosial itu ragamnya ada apa aja sih nih? Yang pertama itu adalah kelompok sosial berdasarkan jumlah anggotanya. Nah, kelompok sosial itu dibagi dua. Ada kelompok primer, ada kelompok sekunder nih. Kalau kelompok primer itu adalah kelompok sosial yang bersifat sederhana gitu ya. Terus abis itu jumlah anggotanya sedikit ya kan. Karena kan inti ya kan ya, keluarga inti contohnya ya. Terus abis itu juga akrab nih antara satu anggota dengan anggota lainnya. Itu dia. Contohnya itu adalah keluarga. Itu kan ya, akrab hubungannya. Terus jumlah anggotanya kan kalau keluarga inti kan itu kan sedikit gitu kan ya. Terus abis itu kalau kelompok sekunder itu adalah kelompok yang banyak anggotanya. Terus abis itu hubungan antara satu dengan lain anggota itu tidak akrab seperti keluarga ya. Contohnya itu adalah perseroan terbatas atau perusahaan seperti itu. Oke, kelompok sosial yang kedua itu adalah kelompok sosial in-group dan out-group. Ini kan berdasarkan kedekatan anggotanya ya. Nah, berdasarkan anggotanya itu ada in-group, out-group nih. Kalau in-group itu adalah setiap anggota itu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok sosial tersebut. Contohnya apa? Contohnya adalah kalian adalah siswa-siswi Man 1 Tangerang. Misalkan seperti itu ya. Nah, terus abis itu kalian tuh sadar bahwa kalian itu merupakan bagian dari siswa-siswi Man 1 Tangerang. Terus kenapa sih kalian bisa sadar bahwa kalian merupakan siswa-siswi Man 1 Tangerang? Karena kalian saling berinteraksi nih antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Makanya ada muncul kesadaran seperti itu ya. Sedangkan kalau out group itu kebalikannya. Itu adalah kelompok luar atau kelompok lawan. Misalkan contohnya adalah kalian mengidentifikasi diri kalian sebagai Man 1 Tangerang, ya kan? Siswa-siswi Man 1 Tangerang. Berarti kalian bukan merupakan siswa-siswi dari Man yang lain, seperti itu. Oke, yang ketiga itu adalah kelompok sosial berdasarkan struktur organisasinya. Dibagi dua, ada kelompok formal, ada kelompok informal. Kalau kelompok formal itu berarti struktur organisasinya jelas gitu ya. Terus abis itu ada aturan-aturannya ya, tertulis seperti itu. Terus abis itu sengaja diciptakan nih antar anggotanya ya. Nah, untuk mengawasi atau mengatur ya jalannya interaksi dalam kelompok sosial tersebut. Contohnya apa? Sekolah kan punya aturan. Sekolah itu kan ada struktur yang jelas, ada kepala sekolahnya, ada gurunya, ada siswanya dan sebagainya ya. Itu. Nah, contoh dari kelompok sosial informal itu adalah kelompok sosial yang memang tidak memiliki struktur sosial yang jelas seperti itu. Terus kedua adalah tidak ada aturan-aturan juga yang jelas. Seperti itu. Contohnya apa? Klik, atau mungkin di sini bisa disebut sebagai geng gitu ya di dalam sebuah kelompok seperti itu. Yang keempat nih, ada kelompok sosial berdasarkan ikatannya. Ya, ada paguyuban dan juga ada patembayan. Nah, paguyuban ini itu disebut Gemeinschaft dalam bahasa Jerman gitu ya. Sedangkan kalau patembayan itu disebut dengan Gesellschaft ya dalam bahasa Jerman. Nah, itu ya. Bedanya apa sih Gemeinschaft dan Gesellschaft? Kalau Gemeinschaft itu adalah kelompok sosial yang kata Tonis nih, Ferdinand Tonis itu ada 3 cirinya. Yang pertama adalah intimate ya. Artinya adalah hubungannya itu akrab. Terus yang kedua adalah eksklusif ya. Eksklusif itu adalah hubungan hanya untuk kalangan anggota kelompok tersebut seperti itu ya. Yang ketiga itu adalah privat nih ya. Artinya adalah hubungan antara anggota bersifat pribadi seperti itu ya. Kata Ferdinand Tonis, Gemeinschaft itu dibagi 3. Ada Gemeinschaft of Mind, Gemeinschaft of Place, dan Gemeinschaft of Blood. Nah, kita bahas dulu nih. Kalau Gemeinschaft of Mind itu berdasarkan pola pikir yang sama, ideologi yang sama. Contohnya adalah organisasi siswa intrasekolah atau OSIS dan juga partai politik misalkan seperti itu ya. Terus yang kedua adalah Gemeinschaft of Place. Artinya itu adalah berdasarkan tempat tinggal. Contohnya itu adalah rukun tetangga dan juga rukun warga. Nah, terus yang ketiga itu adalah Gemeinschaft of Blood. Contohnya itu adalah marga atau keluarga yang sudah kita bahas sebelumnya. Terus yang selain Gemeinschaft ada Gesellschaft ya. Nah, Gesellschaft itu adalah kelompok sosial bersifat sementara, kelompok sosial yang hubungannya tidak akrab, tidak bersifat pribadi gitu kan ya. Dan setiap anggota itu memiliki spesialisasi kerja atau punya peran dan fungsi masing-masing. Contohnya adalah
perusahaan pabrik, ya kan? Nah, pabrik itu kan punya spesialisasi masing-masing dan sifatnya itu kan kelompok sosial itu sementara ya. Ya kalau misalkan dia keluar dari anggota tersebut, keluar dari anggota pabrik tersebut atau perusahaan pabrik tersebut, ya dia tidak merupakan bagian atau sudah tidak menjadi bagian dari pabrik tersebut, seperti itu. Terus yang kelima itu adalah kelompok sosial berdasarkan kepentingannya. Ada kelompok sosial okupansi, ya. Yang kedua itu adalah kelompok sosial volunteer. Nah gitu ya. Kalau okupansi itu atau kelompok sosial okupansi itu jelas ya bahwa kelompok atau anggota kelompok itu memiliki spesialisasi kerja yang sama atau punya pekerjaan yang sama. Contohnya adalah Ikatan Dokter Indonesia. Terus abis itu adalah PGRI itu ya, Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah itu contohnya kelompok okupasional gitu ya. Terus yang kedua itu adalah kelompok sosial volunteer. Nah itu ya, kalau volunteer itu kan kalian tahu ya, sukarela, relawan. Nah itu kan ya, kelompok sosial yang dibangun atau dibentuk berdasarkan sukarela gitu ya. Gampangnya seperti itu. Contohnya apa? Yang relawan-relawan yang untuk membantu korban bencana seperti itu ya. Itu merupakan bagian dari contoh kelompok sosial volunteer, atau misalkan duta kesehatan, duta lingkungan, duta pendidikan dan sebagainya. Itu ya, kelompok-kelompok seperti itu yang merupakan bagian dari kelompok volunteer. Oke, yang terakhir itu adalah kelompok sosial berdasarkan interaksinya nih. Ya, ada kelompok referensi dan juga ada kelompok membership. Nah, kelompok referensi itu adalah kelompok sosial acuan. Gitu ya, ingat ya kata kuncinya acuan bagi seseorang individu untuk berperilaku nih. Contohnya apa? Misalkan nih ada kakak-kakak mahasiswa datang ke sekolah kalian gitu kan ya, kelompok mahasiswa. Terus habis itu mereka menceritakan kiat-kiat sukses untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang mereka yang mereka jadikan tempat belajar sekarang seperti itu ya. Nah, terus mereka kalian itu mengikuti nih kiat-kiat mereka, belajar dengan baik gitu kan ya, mendapatkan nilai yang baik gitu kan ya, kerja keras dalam belajar gitu ya, berdoa seperti itu ya. Nah itu ya, itu menjadi acuan bagi kalian ya untuk bisa menjadi mahasiswa di perguruan tinggi tersebut, seperti itu dari kakak-kakak kalian tuh ya belajarnya. Terus abis itu yang kedua adalah kelompok membershipnya. Jadi kelompok membership itu adalah kelompok sosial yang secara fisik setiap anggotanya tuh ada atau hadir di dalam anggota tersebut. Contohnya apa? Contohnya member dari kelompok gym gitu ya. Nah biasanya kalau membership itu ada punya kartu atau ada punya bukti bahwa mereka itu bagian dari suatu kelompok seperti itu. Nah terus tadi kita sudah membahas tentang kelompok sosial teratur ya. Kelompok sosial teratur kan tadi ada 6. Nah sekarang kita akan coba masuk ke kelompok sosial yang lebih spontan nih ya, lebih tidak teratur dan tidak punya organisasi dan juga tidak terencana nih, yaitu adalah perilaku kolektif. Nah seperti itu ya. Nah tadi sudah aku jawab ya, udah aku sebut ya ciri-ciri dari perilaku kolektif. Nah contohnya itu adalah kerumunan. Nah kerumunan itu dibagi menjadi 3 nih ya. Kerumunan itu dibagi menjadi 3, yaitu inconvenient crowd ya, terus ada panic crowds, terus abis itu ada spectator crowds ya. Inconvenient crowd itu adalah orang-orang yang ingin menggunakan fasilitas yang sama ya. Contohnya itu adalah orang-orang yang antre membeli tiket, orang-orang yang antre toilet ya, di toilet gitu ya, orang-orang yang antri untuk naik bus. Nah itu inconvenient crowd. Terus yang kedua itu adalah panic crowds, atau orang-orang yang panik. Contohnya itu adalah orang-orang yang lari-lari ke sana kemari untuk meminta bantuan pada saat bencana alam seperti itu ya. Terus yang ketiga itu adalah spectator crowds, atau orang-orang yang melihat suatu peristiwa yang sama gitu ya. Contohnya adalah orang-orang yang berkerumun ketika melihat kecelakaan, atau orang-orang yang melihat konser gitu kan ya, seperti itu. Dan juga nih orang-orang yang atau kerumunan yang berlawanan dengan aturan-aturan. Contohnya itu adalah acting mobs, atau orang-orang yang bersikap emosi gitu ya. Terus sekumpulan orang-orang bersikap emosi seperti itu. Contohnya adalah kerusuhan ya. Nah itu contoh dari acting mobs. Terus yang kedua itu adalah immoral crowds itu, atau sekumpulan orang yang berperilaku melanggar norma-norma gitu ya. Contohnya itu adalah orang-orang yang mabuk-mabukan ya, sekelompok orang yang mabuk-mabukan, sekelompok orang yang menggunakan narkoba ya. Sekelompok orang yang berkumpul dalam satu rumah tanpa ada pernikahan atau ikatan pernikahan seperti itu. Itu disebut sebagai immoral crowds.
gitu. Nah, selain kerumunan, ragam dari perilaku kolektif itu lagi ada dua nih. Ada publik, ada massa. Publik itu adalah sekelompok orang yang disatukan dalam sebuah media massa atau dalam sebuah alat komunikasi. Walaupun mereka itu berada di tempat yang berbeda-beda. Contohnya adalah netizen ya. Nah, publik itu netizen adalah orang-orang yang disatukan dalam sebuah alat komunikasi ya. Baik itu dengan handphone, baik itu dengan aplikasi Instagram, Facebook, terus TV. Nah, seperti itu. Itu publik. Nah, kalau massa itu adalah kebalikan dari publik. Adalah orang-orang disatukan dalam satu tempat, tapi mereka itu tidak saling mengenal satu sama lain ya. Terus abis itu mereka juga bersifat spontan ya, berkerumun dalam satu tempat seperti itu ya. Itu massa. Contohnya itu adalah para unjuk rasa ya, para kelompok unjuk rasa atau para pendemo seperti itu. Nah, kita sudah membahas banyak tentang ragam dari kelompok sosial ya. Nah, kita konklusi dulu nih, atau kita ambil kesimpulan dulu nih ya dari pembahasan yang kita sudah bahas nih ya. Yang pertama itu adalah kelompok sosial yang sifatnya teratur. Ya, ada 6. Ya kan? Terus selain itu adalah perilaku kolektif nih, bagi 3. Ada kerumunan, ada publik, ada massa, ya kan? Nah, tolong dicatat ya, diingat-ingat nih materinya. Thank you atas atensi kalian terhadap video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya terhadap video ini dan juga channel ini gitu ya. Biar terus bisa menginspirasi kalian semua nih ya. Dan sampai ketemu lagi ya di Ruang Berbagi Sosiologi di episode-episode berikutnya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.